Halo semua, Rofi di sini. Jadi pada video sebelumnya saya sudah mencoba membuat konfigurasi routing OSPF pada Cisco Packet Tracer, tapi hanya 2 router. Nah, pada video ini saya ingin mencoba membuatkan routing OSPF dengan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. 2 PC untuk setiap router. Sekarang langsung saja kita tambahkan routernya. Router kita yang kita pakai yang 2911, kita pakai 3 router. Kita beri jarak agar lebih mudah. Oke. Sekarang kita tambahkan switchnya. Switchnya kita pakai yang 2960. Tambahkan di sini 1 switch untuk setiap router. Dan untuk in device-nya kita pakai 2 PC untuk setiap router. 2, PC 4 dan PC 5. Sekarang kita sambungkan kabel dari router ke router. Dari router ke router kita menggunakan kabel ya, sambungan yang copper cross ini, yang garis putus-putus, garis hitam lurus putus. Kita yang router 0 kita pilih yang gigabit 00, lalu ke router 1 kita pilih yang gigabit 00 juga. Lalu dari router 1 kita pilih gigabit 01 ke router 2 yang gigabit 00. Dan untuk router 0 ke switch 0 kita pakai kabel copper strike, yaitu yang hitam lurus ini. Kita pilih yang gigabit 01 ke switch 0. Kita sesuaikan saja berurutan. Dari switch ke PC-nya juga berurutan aja. Nah, sekarang dari router 1 ke switch 1 kita pilih berurutan juga. Dari switch 1 ke PC 3. Sekarang yang router 2 juga sama, berurutan aja. Oke. Nah, untuk sekarang, untuk lebih memudahkan, kita tambahkan catatan untuk IP yang akan kita gunakan. Nih, kita tambahkan catatan untuk router 0 dengan gigabit 00 IP address-nya 10.10.10.1 garis miring terus slash 24. Nah, yang slash 24 ini digunakan untuk nanti kita menentukan subnet mask yang akan kita pakai. Terus dari router 0 ke switch 0 yaitu gigabit 01, IP yang digunakan 192.168.1.1/24. Lalu untuk yang ini dari router 1 ke router 0 yaitu gig 00, gig 00 dengan IP 10.10.10.2/24. Lalu dari router 1 ke switch 1 yaitu gig 02, gig 02 dengan IP 192.168.2.1/24. Nah, kita geser sedikit. Untuk yang ini, yang dari router 1 ke router 2 yaitu gig 01, gig 01 dengan IP 20.20.20.1/24. Kemudian dari router 2 yang gig 00 nya IP-nya itu 20.20.20.2/24. Kemudian untuk dari router 2 ke switch 2 nya atau gigabit 01 yaitu dengan IP 192.168.3.1/24. Oke, ini bisa kita perbesar lagi. Kita geser. Lalu ini kita beri jarak agar tidak bingung.
Selanjutnya sekarang kita konfigurasikan IP pada setiap PC. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke PC 0. Kita ke desktop dan IP configuration. Nah, di sini untuk agar lebih mudah, kita tuliskan default gateway-nya terlebih dahulu. Yang ini, IP address yang ini, yaitu 192.168.1.1. Ini bisa kita copy aja. Lalu kita paste di ini IP address yang v4 ini. Lalu kita tambah 1. Untuk subnet masknya bisa kita tap aja atau gunakan yang ini yang defaultnya 255.255.255.0. Lalu bisa kita close. Lalu kita masuk ke PC 1. Nah, untuk PC 1 default gateway-nya sama, kita paste aja. Untuk di IP address-nya kita paste, lalu kita tambah 1 dari yang tadi. 2 tambah 1 jadi 3. Dan masknya ini di tap aja, lalu bisa kita close. Sekarang kita masuk ke PC 2. Di PC 2 ini IP-nya 192.168.2.1. Kita copy, kita paste di sini, tambah 1. Lalu untuk subnet masknya ini di tab aja, lalu bisa kita close. Kita geser dulu. Oke, sekarang masuk ke PC 3. Di desktop IP, kita tambahkan IP-nya, kita paste yang tadi. Masalah di default gateway-nya kita paste di sini, ditambah 1 sama yang tadi jadi 3. Ini untuk subnet masknya bisa langsung diklik atau di tab aja, kemudian kita close. Lalu kita masuk ke PC 4. PC 4 nya tadi default gateway-nya 192.168.3.1. kita copy, kita paste di IPv4 address, tambah 1. Subnet mask bisa di tab, bisa kita close. Kemudian PC 5 yang terakhir. Di sini default gateway-nya kita paste, di sini kita paste juga, ditambah 1. Dan ini di tab, lalu jika sudah bisa kita close. Nah, ini untuk setiap PC-nya sudah ada IP address. Sekarang kita masukkan IP address-nya di routernya. Masuk ke router 0, kita ke config. Lalu kita ke yang gig 00, itu interface gigabit 00. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masknya tadi 255.255.255.0. Ini subnet masknya juga bisa diambil dari yang /24-nya. Lalu jangan lupa ininya di on kan. Kemudian bisa kita kemudian sekarang kita pindah ke gigabit 01. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya ini yang default tadi. Kita on. Sekarang sudah tidak ada, bisa kita close. Sekarang kita masuk ke router 1. Config. Lalu kita masuk ke gig 00, gigabit 00. Di sini kita tambahkan IP-nya 10.10.10.2, 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di on. Oke. Sekarang masuk ke gig 02. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Kemudian kita masuk ke yang ini, gig 01. Oke. Di gig 01 ini kita tambahkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, ini kita on kan, dan jika sudah bisa kita close. Sekarang kita masuk ke router 2.
Lalu kita ke config. Di config router 2 ada gig 00. Kita tambahkan IP-nya 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu di on kan. Kemudian masuk ke gig 01 yang ini, tambahkan IP-nya 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan kita on kan. Jika sudah, bisa kita close. Oke, di sini semuanya sudah hijau, tersambung semua, tapi ini belum dilakukan routing OSPF-nya. Untuk melakukan routingnya, kita masuk ke router 0, lalu ke command line atau CLI. Ini bisa kita enter, lalu exit dari config interface-nya, lalu kita masuk ke router OSPF 10. Lalu kita ketik network. Nah, kita masukkan IP-nya. Yang pertama itu IP yang ini, gig 00, 10.10.10.0. Nah, 0 itu karena tadi kan 1 sudah digunakan, 2 sudah, 3 sudah, kita ambil dikurang 1 aja jadi 0. Lalu dengan kita di sini kita tambahkan wildcard. Wildcard itu kebalikan dari subnet mask. Tadi kan subnet masknya 255.255.255.0, sekarang jadi 0.0.0.255 area 0. Oke, lalu kita tambahkan network. Lalu IP-nya kita tambahkan yang gig 01 ini, yaitu 192.168.1.0. Wildcard-nya juga kebalikan dari subnet mask yang tadi, 0.0.255 area 0. Kita enter, lalu bisa kita end. Ini bisa kita close yang router 0 ya. Sekarang kita masuk ke router 1. Kita ke command line, bisa kita enter aja. Kita exit. Lalu kita masuk ke router OSPF 10 network. Kita masukkan IP yang pertama itu yang 00 aja. Yang 10.10.10.10.10.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 0. Lalu network kita pakai yang gig 01 20.20.20.0 spasi 0.0. Kita ulang lagi 0.0.0.255 area 0. Kita enter. Sekarang kita yang gig 02 network 192.168.2.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 0. Bisa kita end aja sekarang. Oke, lalu bisa kita close dan kita masuk ke router 2. Kita masuk ke command line lagi. Ini bisa kita enter. Ini kita geser ke sini agar terlihat. Sini kita exit. Lalu kita masuk ke router OSPF 10. Lalu kita tambahkan network dan IP address yang gig 00 ini, itu 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita tambahkan lagi network yang bawahnya, yang dari router 2 ke switch 2, network dengan IP address 192.168.3. Ini kita ulang lagi. Ini 192.168.3.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 0. Oke, jika sudah bisa kita exit. End. Bisa kita end.
Oke, ini semuanya sudah terkonfigurasi OSPF. Sekarang kita coba kirimkan ping dari PC, setiap PC ya, kita coba. Kita coba dari pertama, kita coba dari PC 0 ke PC 1. Kita kirim ping dan hasilnya ternyata sukses. Bagaimana jika kita kirim ping dari PC 0 ke PC 2? Dia violet. Kita coba lagi. PC 0 ke PC 2. Dia sukses. Kita coba dari PC 2 ke PC 3, dia sukses. Coba dari PC 1 ke PC 3, dia violet. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3, dia sukses. Sekarang kita coba dari PC 4 ke PC 5, dia sukses. Kita coba dari PC 2 ke PC 4, dia violet. Kita coba lagi PC 2 ke PC 4, PC 2 ke PC 4 sekarang sukses. Kita coba dari PC 3 ke PC 5, dia violet. Kita coba lagi. Nah, dia sukses. Jadi dia tidak akan sekali langsung sukses, tapi mungkin butuh banyak percobaan agar dia hasilnya sukses. Ya, dan seterusnya dia akan sukses terus, tidak violet lagi. Nah, ini saja untuk video routing OSPF-nya dengan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Ini saja yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan.